There's a place where mercy reigns. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah belajar apa itu dosa, dan kita sudah tahu dengan ukuran dosa semacam itu manusia harus taat secara komprehensif, secara mutlak terhadap kehendak Allah. Maka kita tahu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, sekarang kita akan melihat seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berdosa. Seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berada di luar Kristus. Bagi banyak orang, dosa tampaknya tidak terlalu serius. Mereka berpikiran bahwa dosa bisa diatasi kalau peraturan ditambah. Semakin banyak peraturan, mereka anggap itu menjadi solusi untuk mengatasi dosa. Tapi kita semua tahu bahwa semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Dosa tidak bisa diatasi dengan menambah peraturan. Bagi sebagian orang, dosa bisa diatasi dengan menambah sistem. Kalau sistemnya diperketat, pengawasannya lebih diperketat, mereka berpikir bahwa itu bisa untuk mengatasi dosa. Tapi kita semua tahu bahwa semakin ketat pengawasan dan sistem, maka semakin pintar orang untuk mencari celah, melanggar sistem, untuk melanggar peraturan. Kita semua kalau mau jujur dengan diri kita, kalau kita mau jujur menilai dunia ini, maka saya yakin kita akan sadar bahwa dosa jauh lebih serius daripada itu. Nah, seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berada di dalam dosa? Saya ingin menjawab ini melalui Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Ini adalah ayat favorit saya, karena menurut saya ayat ini bisa menjelaskan begitu gamblang dosa itu seberapa parah dalam hidup kita. Tentu saja ayat ini tidak akan mampu membahas semua aspek dari dosa, tapi apa yang dibahas di dalam ayat ini cukup untuk kita. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga, Paulus mengatakan keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Yang pertama adalah manusia mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan manusia mati, kamu dahulu mati di dalam dosa dan pelanggaran. Kalau dalam bahasa asli Alkitab terlihat jelas bahwa dosa dan pelanggaran berbentuk jamak. Dosa dan pelanggaran itu bukan cuma satu, tapi jamak. Dua-duanya jamak. Dan dua kata ini sebetulnya mirip, dipakai bersamaan untuk menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Dan bukan cuma banyak, dikatakan kita mati di dalam dosa. Gambaran kita mati di dalam dosa bukan berarti kita pasif. Mati di sini dipakai untuk mengemukakan satu hal yang penting, yaitu kita tidak berdaya di hadapan dosa. Orang yang mati tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menolong dirinya, dan itulah keadaan manusia. Manusia mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita ini lelah, pingsan, capek di dalam dosa, tetapi kita mati di dalam dosa. Jauh lebih serius. Poin yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa dosa, keadaan manusia yang berada di dalam dosa adalah mereka berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Di dalam Efesus 2 ayat yang kedua, Paulus mengatakan kamu melakukan semuanya itu karena kamu menaati penguasa dunia ini, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Manusia berdosa berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, Paulus mengatakan orang-orang yang dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini, matanya telah dibukakan, sehingga walaupun mereka mendengar Injil, mereka tidak bisa melihat Injil sebagai cahaya terang kemuliaan Allah, tidak bisa melihat terang Kristus di dalam Injil, karena pikiran mereka telah dibutakan. Roh jahat menguasai manusia begitu rupa, dan manusia tidak berdaya di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Iblis begitu mencengkeram manusia. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia jatuh di bawah kuasa iblis. Siapa yang tidak pernah dijatuhkan oleh iblis? Hanya Allah kita
Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia satu-satunya manusia yang suci, yang sempurna, yang iblis selalu cobai, tapi tidak pernah berhasil. Tetapi di luar Yesus Kristus, Tuhan kita, semua manusia, tidak peduli seberapa berhikmat pun seperti Salomo, tidak peduli seberapa dekat dengan Allah seperti Daud, tetap akan kalah. Karena memang iblis lebih berpengalaman, lebih berkuasa daripada manusia. Itu keadaan orang-orang yang di dalam dosa. Mereka bukan cuma mati di dalam dosa, tetapi mereka juga berada di bawah kekuasaan iblis. Kalau memang mereka berada dalam dua kondisi ini, maka saya yakin kita sudah bisa menangkap betapa parahnya keadaan mereka. Tapi berita buruk bagi kita adalah bukan cuma dua hal itu yang dikatakan Paulus di Efesus 2 ayat 1-3. Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ketiga, pada dasarnya itu kalau di dalam bahasa asli Alkitab sebetulnya seharusnya diterjemahkan secara natur, secara hakikat, secara natur. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam bahasa asli jauh lebih menarik, karena di situ dikatakan pada naturnya, pada hakikatnya kita adalah anak-anak kemurkaan. Anak-anak kemurkaan itu berarti bahwa dari sononya memang kita sudah layak untuk dimurkai. Bahkan di dalam ayat yang keduanya Paulus mengatakan orang-orang durhaka, itu Paulus pakai ungkapan anak-anak kedurhakaan. Anak-anak, sekali lagi muncul kata itu, anak-anak kedurhakaan, anak-anak kemurkaan. Orang Yahudi pasti bisa menangkap apa maksud Paulus. Anak-anak itu berbicara tentang sesuatu yang dari sononya, yang dari asalnya, yang dari sananya memang sudah seperti itu. Paulus tidak mengatakan bahwa dosa itu hanya sesuatu yang terjadi di luar. Sesuatu yang terjadi di luar itu terjadi karena ada sesuatu yang di dalam, yaitu natur manusia berdosa. Kita semua naturnya berdosa, sehingga hal-hal yang baik pun menjadi kejahatan bagi kita. Makan sesuatu yang baik, Tuhan sediakan makan untuk kita, tetapi manusia menjadi rakus, manusia menjadi tamak, makan yang mahal, makan yang enak, tanpa peduli dengan orang lain yang kemiskinan, mengalami kemiskinan. Uang bukan sesuatu yang salah, itu penemuan manusia yang luar biasa supaya interaksi antar manusia bisa berjalan dengan baik. Tapi manusia karena naturnya berdosa menjadi hamba uang, menjadi sesuatu yang salah. Seks, sesuatu yang kudus, anugerah Allah yang dinikmati di dalam konteks pernikahan yang sah. Tetapi manusia karena naturnya berdosa, karena mati di dalam dosa, karena dikuasai oleh iblis, maka manusia menyalahgunakan seks. Apapun yang baik akhirnya di tangan manusia menjadi tidak baik, karena manusia mati di dalam dosa, karena manusia dikuasai oleh iblis, dan karena manusia naturnya adalah natur yang berdosa. Dari natur yang berdosa kita tidak bisa berharap banyak keluar sesuatu yang baik. Bukankah Yesus juga pernah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, pohon yang buruk mengeluarkan buah yang buruk. Manusia bukan cuma berdosa, tetapi dosa kita begitu parah. Kita mati di dalam dosa, kita dikuasai iblis, dan kita memiliki natur yang berdosa. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga seharusnya kita berteriak seperti Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7. Dia berteriak, celakalah aku manusia celaka. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Kita semua berdosa, dan dosa begitu parah dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, ini bukan kisah terakhir. Ada kisah cinta dari Tuhan yang mau menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan memberkati. Amin.